Baik, setelah kita memahami pengertian sin dan cos, baru kita lihat bagaimana menguraikan vektor. Misalnya kita punya sebuah vektor f, katakan posisinya miring seperti gambar. Gimana menguraikannya? Begini, di titik pangkal vektor f, kita berilah sumbu mendatar. Dalam hal ini sumbu mendatar adalah x. Kemudian sumbu yang vertikal adalah sumbu y. Sehingga vektor f itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu x. Ya. Nah, menguraikannya begini. Perhatikan panah atau arah dari vektor f. Arah dari vektor f ini kita proyeksikan atau kita letakkan ke sumbu x, sehingga nanti f terhadap sumbu x itu ganti nama, katakanlah fx. Demikian juga arah panah f itu kita proyeksikan atau kita letakkan ke sumbu y, sehingga nanti kita beri nama, katakanlah f. Nah, sekarang kita menghitung fx-nya berapa, fy-nya berapa. Begini, untuk mencari fx, coba kita gunakan bantuan cos alfa. Ingat, definisi cos tadi apa? Sami, samping per miring. Perhatikan segitiga ini. Mana sisi di samping alfa? Lihat, sisi di samping alfa dalam hal ini adalah nilai f pada sumbu x dibagi dengan sisi miring, ya. Nah, kalau ini alfa, ini sisi sampingnya, perhatikan gambar, berarti sisi miringnya siapa? Sisi miringnya adalah f. Sehingga kalau kita mau hitung fx, tinggal kita kali silang, maka proyeksi f terhadap sumbu x nilainya adalah f dikali dengan kosinus alfa. Inilah gaya atau vektor terhadap sumbu x ganti nama sehingga memiliki marga. Marganya apa? F cos alfa. Baik. Demikian juga kalau kita mau menghitung berapa proyeksi f terhadap sumbu y. Kita lihat. Untuk mencari proyeksi f terhadap sumbu y, kita butuh bantuan sin. Ingat tadi definisi sinus apa? Demi sisi di depan sudut dibagi sisi miring. Perhatikan segitiga ini. Mana sisi di depan alfa? Ini alfa, sisi di depannya yang putus-putus ini. Sisi ini, perhatikan gambar, nilainya sama dengan sisi ini. Berarti kalau ini FY, sisi yang ini pun namanya FY. Berarti sisi depannya FY dibagi sisi miringnya siapa? Sisi miringnya F. Sehingga kalau kita menghitung FY, tinggal kita kali silang, maka dalam hal ini proyeksi F terhadap sumbu Y adalah apa? F dikali dengan sin alfa. Tolong diingat ya. Pada sumbu X, F cos alfa. Sementara pada sumbu Y, F dikali dengan sin alfa. Nah sekarang, kalau kita mau menghitung berapa resultan kedua vektor atau resultan dari Fx dan Fy, kita gunakan rumus resultan dalam hal ini apa? Ingat, X dan Y ini adalah sumbu yang tegak lurus. F, X dan Fy saling tegak lurus. Ingat, jika ada dua vektor saling tegak lurus, kita gunakan aturan apa? Aturan Pythagoras. Maka kalau diminta resultannya, gunakan aturan Pythagoras, yaitu apa? F pada sumbu X dikuadratkan dijumlahkan dengan F pada sumbu Y dikuadratkan. Terakhir, karena vektor merupakan besaran yang memiliki arah, bagaimana nanti menghitung arahnya? Kita gunakan definisi tan alfa atau tan alfa. Ingat, tan itu sisi mana per mana? D1. Sisi di depan sudut
dibagi sisi samping. Kalau ini alfa, sisi depannya FY, sisi miringnya adalah Fx, maka arah dari vektor tersebut kita hanya membagi proyeksi gaya terhadap sumbu Y, kita bagikan dengan apa? Proyeksi gaya terhadap sumbu X. Inilah cara menguraikan F atau gaya atau vektor terhadap sumbu X dan sumbu